Ya, selamat datang di ilusi saya ya. Jadi sekarang ini saya akan bahas masalah Israel. Tapi tenang, tenang. Saya gak akan bahas perang Israel kayak kemarin-kemarin, enggak. Saya itu sekarang mau bahas Israel, tapi kali ini kalian pasti bakal suka. Karena yang saya akan bahas ini tentang masalah serius. Masalah serius dan ancaman yang dihadapi oleh Israel sekarang, khususnya bagi Perdana Menterinya di sana. Jika Israel ini cuma diam-diam saja, apalagi Perdana Menterinya, maka bisa saja Perdana Menteri Israel ini yaitu akan hilang dari bumi ini. Jadi kalian itu pasti sangat membenci dengan Israel, khususnya bagi Perdana Menterinya, pemimpinnya. Sebenarnya bukan kalian sih, banyak negara-negara di luar sana, masyarakatnya, pemerintahnya, itu mereka sebenarnya gak suka sama Israel. Cuman mereka itu cuman takut aja kepada dia. Karena ya tentu di belakang Israel itu ada Amerika Serikat, ada negara-negara besar di belakangnya. Membuat negara-negara di luar sana itu mengekspresikan itu takut, takut. Namun sekarang ada satu negara yang menurut saya ini sangat berani sekali, sangat berani sekali. Yaitu ada satu negara yang mana negara ini mengancam untuk menangkap Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu. Yang mana negara ini yaitu adalah negara Polandia. Negara Polandia ini yang merupakan salah satu negara anggota NATO. Mereka itu mengancam akan menangkap Perdana Menteri Netanyahu ini. Berdasarkan apa? Ya sebenarnya kemarin itu sudah ada surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akibat dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza, Palestina. Surat penangkapan ini itu diedarkan pada bulan November kemarin. Jadi ICC itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, yakni Yoav Gallant, dengan alasan dugaan kejahatan perang. Pengadilan di sana menuduh Netanyahu ini dan Gallant itu menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dan sengaja merampas makanan, air, obat-obatan dari warga sipil di Gaza. Jadi berdasarkan keterangan ini, Israel ini menyembunyikan lah. Israel ini sebenarnya mengekspresikan kepada dunia kalau Israel ini tidak menyerang masyarakat lokal, tidak menyerang masyarakat sipil. Cuman mereka di dalamnya itu sebenarnya menyerang. Menyerangnya bukan menggunakan senjata. Menyerangnya itu dengan cara mengambil, merampas makanan, minumannya. Yang secara tidak langsung kita tahu kalau makanan itu merupakan inti dari kehidupan. Kalian kalau gak punya duit, gak akan mati. Tapi kalian kalau sudah gak punya makanan, akan mati Anda. Jadi dengan alasan ini, surat penangkapan dari ICC ini itu diedarkan kepada negara-negara anggotanya untuk menangkap Netanyahu ini. Namun beberapa negara lain itu tidak berani semuanya. Nah, Polandia itu cuma mengancam sekarang. Dia tidak menindaklanjuti mengenai penangkapan terhadap Netanyahu ini. Kenapa kok ICC ini cuma mengeluarkan surat edaran penangkapan? Kok nggak langsung dari ICC aja yang menangkap kepada Netanyahu ini? Sebenarnya pengadilan di ICC ini itu tidak memiliki sarana untuk melakukan penangkapan semacam itu. Pengadilan di sana itu tidak memiliki kepolisian, tidak memiliki tentara sendiri, tidak memiliki istilahnya tim penangkapannya, mereka tidak punya. Makanya mereka itu cuma bisa mengeluarkan surat penangkapan, yang mana surat penangkapan ini itu dikasih kepada negara anggota atau negara yang bekerja sama. Seperti kayak negara Spanyol, Belanda, Belgia, Irlandia, Lituania, dan Slovenia. Itu merupakan salah satu negara, salah satu anggotanya. Nah, mereka sebenarnya itu sudah menunjukkan niat mereka untuk menangkap Netanyahu ini. Cuman mereka itu tidak bisa. Kenapa? Karena di situ ada kekebalan diplomatik yang menunjukkan mereka itu tidak akan bisa menangkap Netanyahu ini. Nah, negara Prancis awal-awal itu menyatakan niatnya untuk mematuhi surat perintah ini, yang mana dia itu sangat bertekad juga untuk menangkap Netanyahu ini. Namun kemudian sama dengan mereka, itu tidak bisa karena di situ ada perlindungan kekebalan diplomatik untuk Netanyahu. Jadi mereka tidak bisa juga. Netanyahu ini menanggapi dari surat penangkapan dari ICC ini, dan Netanyahu itu menyebutkan kalau surat penangkapan ini itu hampir sama dengan kasus
Dreyfus zaman modern. Ini masih gak tahu ya, kasus Dreyfus di zaman modern itu, yaitu dulu yaitu ada skandal Dreyfus. Nah, Dreyfus ini itu merupakan skandal politik yang memecah belah pada saat itu, memecah belah Prancis pada masa Republik Prancis ketiga yang berlangsung dari tahun 1894 hingga 1906. Di mana dia ini dihukum atas tuduhan membocorkan rahasia militer Prancis ke pihak Jerman. Dia dihukum mati. Namun dengan dihukumnya Dreyfus ini itu tidak memiliki bukti yang konkret kalau Dreyfus ini membocorkan rahasia militer ke Jerman. Hingga pada akhirnya saudaranya ini itu membantunya dengan berusaha membuktikannya dengan bantu jurnalis dan segala macam. Hingga akhirnya saudara ini yang menemukan bukti kalau Dreyfus ini tidak bersalah. Dia menemukan tulisan tangan yang mirip dengan tulisan petinggi militer di sana. Namun ya, bukti tersebut ditutupi oleh para petinggi militer yang kemungkinan besar Dreyfus ini itu dihukum bukan karena memang kesalahan real, cuman karena ada kepentingan politik di belakangnya. Makanya dari kasus Dreyfus ini diangkat oleh Netanyahu untuk menyamakan dengan perintah surat penangkapan kepadanya. Karena menurut dia di belakangnya ini pasti ada embel-embel politik. Artinya Netanyahu ini gak merasa gitu ya. Gak merasa kalau dirinya itu salah. Gak merasa kalau dirinya itu sudah kelewatan sampai melakukan genosida. Itu dia tidak merasa. Makanya saya itu sangat dipesan oleh nenek-nenek saya. Kalau paling jeleknya orang, yaitu orang yang tidak mengakui kesalahannya sendiri. Padahal kita itu sudah melihat secara mata terbuka. Kalau tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu, tindakan yang dilakukan oleh Israel ini, itu sangat kelewat. Bukan masalah dari segi agama, itu di luar konteks itu sudah. Kita agama Islam, mau kita agama Kristen, kita harus dukung Palestina gini. Kita harus kontra terhadap Israel ini. Karena sudah jelas-jelas di situ sudah ada praktek genosida yang terjadi di sana. Jadi kita lihat aja nantinya apakah Netanyahu ini akan hilang, ya artinya akan ditangkap, atau dia masih menghadapi masalah ini dengan kekuatan diplomatiknya yang sangat besar. Tapi menurut saya bakalan sulit sih. Netanyahu ini untuk ditangkap itu bakalan sulit. Karena ya tadi, kekuatan diplomatiknya itu sangat besar. Ya, apalagi di belakangnya itu bukan negara-negara kecil. Di belakangnya negara Amerika Serikat, negara-negara yang lain yang sama-sama besarnya. Yang mungkin secara logika Netanyahu ini tidak akan mungkin bisa ditangkap. Israel ini tidak akan mungkin kolaps. Yang mana secara logika mustahil Benjamin Netanyahu ini untuk ditangkap toh dari pengadilan apapun. See you next video. Eksklusif.